Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali kita hadir dalam ibadah kita hari ini. Sebelumnya kita berdoa, Tuhan terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Sekarang kami akan memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Berkati kami hanya dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom. Siap memuji Tuhan? Yes, kita naikkan syukur kita pada Dia. Yeay. Musik memuji Tuhan. Yeay. Hidup kami hanya untuk-Mu Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Kami berharap percaya padamu Tuhan. Yes, kuasa-Mu yang terbesar, Yesus. Hai jiwa
Berserah, Yesus.
Shalom saudara, puji nama Tuhan, kita diberi kesempatan kembali oleh Tuhan untuk kita belajar firman Tuhan. Itu sebabnya kita bersyukur. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Kami diberi kesempatan kembali oleh Tuhan untuk kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan itulah yang kami butuhkan, yang kami perlukan ya Tuhan. Khususnya dalam keadaan dan situasi sekarang ini Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu lah yang akan bisa memberikan kekuatan kepada kami untuk kami bisa menjadi orang percaya yang mengalami kemenangan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, itu sebabnya kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Kami terima dengan ucapan syukur kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami terima dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan saat ini saya berikan judul The Powerful Weapon. Kita akan belajar bersama dari ayat firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ketujuh. Firman Tuhan mengatakan demikian, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan oleh Petrus, yang ditulis oleh Petrus, memberikan nasihat kepada kita. Dan di dalam ayat ini khususnya, firman Tuhan mengatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah, ini menarik, saudara-saudara. Mengapa? Karena memang benar bahwa kalau kita melihat situasi dan kondisi zaman saat ini, sebagai orang percaya, kita tidak lagi perlu bertanya apakah ini adalah akhir zaman. Karena kalau kita melihat tanda-tanda yang terjadi, semuanya sudah mulai membuktikan bahwa firman Tuhan itu benar. Seperti apa yang ditulis oleh Petrus, ya ayat ini ditulis sejak zaman Petrus. Sejak zaman Petrus menulis ayat ini, menulis surat ini, dia sudah mengingatkan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Apalagi kita yang hidup di zaman ini. Kita benar-benar melihat dan membuktikan sendiri bahwa firman Tuhan itu benar. Ya, tanda-tandanya telah nyata. Nah, berkaitan dengan keadaan zaman, keadaan dunia sekarang ini, kalau kita melihat kondisi dunia sekarang ini, maka ada banyak orang yang mulai bertanya, apalagi yang akan terjadi di dalam dunia ini, karena kita tahu bahwa dunia sedang diguncangkan, ya, banyak hal terjadi yang membuat orang menjadi takut, orang menjadi cemas, orang menjadi khawatir. Nah, itu sebabnya Petrus memberikan nasihat yang penting buat kita sebagai orang percaya, khususnya kita yang hidup di zaman ini. Petrus memberikan nasihat, dan saya percaya ini nasihat yang boleh memberikan kekuatan kepada kita, supaya kita betul-betul menjadi orang Kristen, orang percaya yang hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya menyikapi situasi dan kondisi zaman yang terjadi hari-hari ini? Firman Tuhan tadi mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu. Nah, ini menjadi prinsip yang pertama yang harus kita perhatikan. Karena itu, kuasailah dirimu.
kuasailah dirimu. Ya, Petrus memberikan nasihat yang penting karena kita tidak punya pilihan lain ketika kita menghadapi situasi dan kondisi dunia yang seperti kita alami sekarang ini. Maka nasihat yang diberikan adalah kuasailah dirimu. Orang yang hebat adalah orang yang bisa menguasai dirinya. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang menguasai dirinya itu melebihi orang yang merebut kota. Sebaliknya, firman Tuhan juga mengatakan orang yang tidak dapat menguasai dirinya seperti kota yang telah runtuh pertahanannya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, saya membacakan ayat ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi penting sekali bagi kita untuk kita menjadi orang percaya yang bisa menguasai diri. Kalau kita sebagai orang percaya, mungkin ada di antara kita yang mulai merasa takut, merasa khawatir, merasa cemas. Nah, itu sebabnya Petrus mengatakan, kuasailah dirimu. Artinya apa? Artinya kita punya pilihan. Pilihan yang harus kita buat yaitu apa? Kita harus menguasai diri kita. Supaya apa? Supaya jangan ketakutanlah yang akan menguasai kehidupan kita. Tapi kita yang harus menguasai diri kita. Supaya ketakutan itu tidak menguasai kehidupan kita. Tadi gambaran yang bagus yang diberikan oleh firman Tuhan yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu apa? Orang yang tidak dapat menguasai dirinya itu seperti kota yang pertahanannya sudah roboh, yang runtuh. Artinya tidak ada pertahanan. Kalau kita tidak bisa menguasai diri, maka kita tidak akan punya pertahanan. Untuk apa? Untuk menghadapi semua hal yang bisa merusak kehidupan kita, khususnya saat ini ya saya berbicara tentang ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Dan itu akan mudah sekali masuk dalam kehidupan kita ketika kita tidak menguasai diri kita, ya. Itu sebabnya tadi saya mengatakan kita tidak punya pilihan. Yang harus kita lakukan adalah kuasai ya dirimu, kuasai. Supaya apa? Supaya engkau punya pertahanan. Engkau tidak gampang sekali untuk apa? Untuk dikuasai oleh ketakutan. Karena engkau memiliki pertahanan ketika engkau bisa menguasai. Itu sebabnya ayat ini mengatakan kuasailah dirimu. Karena itu pilihan kita. Engkau sendiri yang bisa menolong dirimu sendiri. Tentunya dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya engkau tidak dikuasai oleh ketakutan. Tidak dikuasai oleh kecemasan. Daud mengatakan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Dia mengatakan, mengapa engkau gundah gulana? Mengapa engkau gelisah? Artinya apa? Artinya Daud ingin melakukan seperti apa yang firman Tuhan katakan ini. Yaitu, kuasailah dirimu. Kita yang harus mendisiplin diri kita, menguasai diri kita. Sehingga apa? Sehingga tidak ada apapun yang akan menguasai kehidupan kita. Khususnya ketakutan itu. Tidak akan pernah menguasai kehidupan kita. Nah, prinsip yang berikutnya yang disampaikan oleh Petrus melalui ayat ini adalah kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Nah, yang kedua ini ya firman Tuhan mengatakan jadilah tenang. Kalau yang pertama kuasailah dirimu, yang kedua jadilah tenang. Sebetulnya ini ada hubungannya. Ya, jelas ini ada hubungannya. Kenapa saya mengatakan ada hubungannya? Karena kita bisa tenang ketika apa? Ketika kita bisa menguasai
diri kita. Ketika kita bisa menguasai diri kita, ya, maka kita akan bisa tenang. Seperti contoh ketika kita sedang marah, maka kita harus bisa menguasai diri kita. Ya, mengendalikan emosi kita. Dan itu akan membuat kita menjadi tenang. Karena orang yang bisa menguasai dirinya, maka orang itu akan bisa tenang. Demikian juga ketika ketakutan datang di dalam kehidupan kita, maka jangan biarkan ketakutan itu menguasai diri kita. Sebaliknya, lakukanlah apa yang seperti firman Tuhan katakan. Kuasailah dirimu. Kenapa? Ketika engkau bisa menguasai dirimu, maka engkau akan bisa tenang. Engkau akan menjadi orang percaya yang bisa tenang. Kenapa ini menjadi penting? Karena Petrus memberikan nasihat ini, itu ada tujuannya. Yaitu apa? Yaitu supaya kita dapat berdoa. Nah, kita akan bahas ini. Ya, tapi sebelumnya tadi saya mengatakan bahwa tenang ini menjadi hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Siapapun. Bahkan saya ingin mengatakan yang dibutuhkan orang hari ini adalah ketenangan. Tapi menariknya, ya, Petrus mengatakan jadilah tenang. Apa artinya? Artinya ketenangan itu bukan sesuatu yang dicari. Kita tidak mencari ketenangan, tidak. Tetapi ketenangan itu adalah pilihan kita sebetulnya. Kita bisa menciptakan ketenangan itu dalam kehidupan kita. Karena apa? Tadi firman Tuhan mengatakan kalau engkau bisa menguasai hidupmu, engkau bisa menguasai dirimu, maka engkau akan menjadi tenang. Ya. Dan ketenangan yang sejati itu adalah ketika justru ada badai, di tengah-tengah badai. Badai ini yang saya maksudkan adalah gambaran dari masalah, tantangan, ya, situasi dan kondisi yang sulit, ya, tidak mudah. Nah, justru di dalam situasi seperti itu, ya, kalau kita bisa menjadi orang percaya yang tenang, nah itulah ketenangan yang sejati, ketenangan yang sesungguhnya. Karena kalau semua keadaan baik-baik saja, orang dengan mudah ya bisa mengatakan bahwa dia tenang. Tetapi justru dalam situasi yang sulit, apakah kita bisa tenang? Nah, ketika kita bisa tenang, maka sesungguhnya itulah yang Tuhan maksudkan. Itulah yang firman Tuhan maksudkan. Lebih daripada uang, ketenangan itu dibutuhkan oleh manusia. Hari ini banyak orang yang hidupnya tidak tenang, ya. Artinya mereka mengalami stres, mengalami depresi. Jadi ketenangan ini lebih daripada uang. Lebih daripada uang. Nah, orang yang tenang itu lebih mudah untuk bisa mengatasi masalahnya. Orang yang tenang akan punya pikiran yang jernih, ya. Sehingga dia bisa berpikir dengan jernih ketika dia menghadapi masalah. Sehingga orang yang tenang itu akan lebih mudah untuk bisa mengatasi masalah yang dihadapi. Nah, namun lebih daripada sekedar itu, kenapa kita harus tenang? Kenapa kita harus menjadi orang percaya yang tenang? Tadi saya mengatakan bahwa karena ada tujuan yang Petrus ingin sampaikan. Supaya kita bisa berdoa. Nah, ini apa maksudnya? Apa yang dimaksudkan oleh Petrus? Maksudnya adalah supaya kita menjadi orang percaya yang bisa berdoa dengan benar. Kenapa doa menjadi penting? Kenapa justru Petrus ingin supaya kita bisa tenang, supaya kita bisa berdoa? Kenapa doa menjadi penting? Karena senjata yang ampuh bagi orang percaya itu adalah doa yang memperkatakan firman, doa yang lahir dari iman, doa yang menyatakan iman.
itu adalah senjata yang ampuh bagi orang percaya. Itu sebabnya Petrus ingin supaya kita bisa berdoa dengan benar. Jadi harus dimulai dari mana? Dari hati yang tenang. Dari hati dan pikiran yang tenang. Supaya apa? Supaya ketika kita memiliki hati dan pikiran yang tenang, maka kita akan bisa merenungkan, bisa memikirkan kebenaran, janji-janji Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Lebih daripada masalah yang sedang kita hadapi. Lebih dari tantangan apa yang sedang kita alami. Lebih dari permasalahan apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Kita menjadi orang yang tenang. Kita bisa memikirkan akan janji-janji Tuhan. Bahkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang pernah kita alami tentunya di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita berdoa, keluar dari hati yang betul-betul mengerti akan kebenaran firman Tuhan, akan janji-janji Tuhan, akan kebaikan-kebaikan Tuhan, maka doa kita akan menjadi doa yang powerful. Kita menjadi orang-orang percaya yang betul-betul memiliki senjata yang ampuh dalam kehidupan kita, yaitu doa yang lahir dari iman. Dan itu bisa terjadi ketika kita dalam kondisi tenang. Menariknya di sini seringkali orang salah mengerti. Seringkali orang justru kebalik-balik. Apa maksudnya kebalik-balik? Ada orang yang berpikir bahwa saya harus didoakan supaya saya bisa tenang. Tapi firman Tuhan ini mengatakan sebaliknya. Kita harus tenang supaya kita bisa berdoa. Karena jika kita berdoa, tapi berangkat dari hati yang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, maka tidak heran ada orang yang mengatakan saya sudah berdoa pastor, tapi saya tidak mengalami apa yang saya doakan. Ada orang-orang yang tidak mengalami kuasa doa. Doa tetapi tidak memperoleh apa-apa. Karena apa? Karena doanya berangkat dari apa? Dari hati yang tidak tenang. Hati yang dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam tinggal tenang dan percaya. Disitulah terletak kekuatan kita. Sesuai dengan apa yang kita sedang bicarakan saat ini. Jadi ketika kita tenang dan percaya, maka ketika kita berdoa, maka doa kita itu menjadi doa yang dahsyat. Menjadi doa yang powerful. Itu sebabnya saya mengatakan di dalam judul firman Tuhan ini adalah the powerful weapon. Yaitu senjata yang ampuh. Yaitu doa kita. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, jika kita dikuasai ketakutan, maka otomatis hidup kita tidak tenang. Otomatis pikiran kita, hati kita tidak tenang kalau kita dikuasai ketakutan. Dan apa yang terjadi itu saya gambarkan bisa menutup mata iman kita. Menutup mata iman kita akan kedahsyatan Tuhan, akan kehebatan Tuhan kita, akan kuasa Tuhan yang luar biasa. Sehingga apa? Sehingga kita seperti orang yang amnesia terhadap apa? Terhadap janji-janji Tuhan. Terhadap kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan pernah lakukan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena tidak tenang. Tadi saya mengatakan ketika kita tenang, maka kita bisa memikirkan akan dahsyatnya kuasa Tuhan. Itu sebabnya ketika kita betul-betul bisa menjadi orang percaya yang tenang, maka apa yang terjadi? Doa kita menjadi doa-doa yang powerful. Dan ini sekaligus menjawab pertanyaan banyak orang yang seringkali mengatakan saya sudah berdoa, tapi kok saya tidak mengalami kuasa doa.
Ini salah satu yang bisa menjawab pertanyaan tersebut, yaitu apa? Engkau harus berdoa, berangkat dari apa? Dari hati dan pikiranmu yang tenang. Supaya engkau bisa memikirkan kebaikan Tuhan, engkau bisa memikirkan janji-janji Tuhan yang dahsyat luar biasa. Sehingga ketika engkau berdoa lahir dari iman. Dari imanmu, betul-betul engkau percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar. Dan tidak heran engkau akan mengalami betul-betul kuasa dari doa-doa yang engkau naikkan. Dari doa-doa yang engkau panjatkan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, saudara-saudara, di dalam dunia ini, karena segala sesuatu bisa terjadi. Bahkan kalaupun engkau hari-hari ini sedang menghadapi persoalan dalam hidupmu, yang engkau merasa bahwa ini sangat berat, aku harus hadapi, aku harus tanggung. Yang Tuhan katakan melalui firman Tuhan hari ini adalah, kuasailah dirimu. Kuasailah dirimu. Engkau yang berhak atas dirimu. Hanya engkau dengan Tuhan yang bisa menolong dirimu. Jangan biarkan ketakutan menguasai hidupmu. Jangan biarkan ketika engkau menguasai dirimu, engkau sedang membuat pertahanan. Tetapi ketika engkau tidak bisa menguasai dirimu, maka engkau tidak memiliki pertahanan. Segala sesuatu akan bisa masuk dan menguasai hidupmu. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Itu sebabnya kuasailah dirimu. Dan ketika engkau bisa menguasai dirimu, engkau akan menjadi orang-orang yang bisa tenang. Engkau bisa tenang dan percaya. Karena ketika engkau tenang, engkau bisa memikirkan dengan jernih janji-janji Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Engkau betul-betul ingat semua apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidupmu. Sehingga apa? Ketika engkau berdoa, doamu betul-betul akan menjadi doa yang dahsyat luar biasa. Doa-doamu menjadi senjata yang ampuh, yang akan membuat engkau menang, hidup berkemenangan di dalam menjalani kehidupan selama kamu hidup di dunia ini. Percayalah, firman Tuhan adalah ya dan amin. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun engkau berada, biarlah firman Tuhan saat ini boleh kembali menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Yang membuat kita tidak takut. Yang membuat kita tidak cemas. Yang membuat kita tetap bisa tenang dan percaya bahwa Tuhan akan menjadi Tuhan yang selalu memberikan pertolongannya dalam kehidupan kita. Itu sebabnya imani firman ini terjadi dalam hidupmu. Kalau hari-hari yang kemarin engkau tidak melakukan apa yang firman Tuhan katakan, yaitu menguasai dirimu. Mulai saat ini, kuasailah dirimu. Engkau yang harus memerintahkan dirimu supaya apa? Supaya tidak dikuasai ketakutan. Lakukan seperti apa yang Daud lakukan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, mengapa engkau gundah gulana? Percaya kepada Tuhan. Engkau yang punya hak atas dirimu. Engkau yang bisa menolong dirimu sendiri. Dan saya percaya engkau akan menjadi orang percaya yang memiliki hati dan pikiran yang tenang. Sehingga engkau bisa berdoa. Doamu adalah doa yang memperkatakan iman. Doa-doamu adalah doa pernyataan iman. Memperkatakan kebenaran firman Tuhan.
Dan itu akan membuat setiap kehidupan kita menjadi pemenang. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Firman-Mu boleh mengingatkan kembali kehidupan kami. Bahkan memberi kekuatan kepada kami Tuhan. Supaya kami bisa menang menghadapi situasi apapun, kondisi apapun ya Tuhan. Khususnya di akhir zaman ini Tuhan. Ada begitu banyak hal bisa terjadi. Tapi kami percaya Tuhan, firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Kami mau menguasai diri kami supaya kami tetap tenang Tuhan. Sehingga kami bisa berdoa dan doa-doa kami menjadi senjata yang dahsyat. Yang membawa kami menjadi orang yang hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Hamba-Mu perkatakan Tuhan untuk setiap umat-Mu, setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu ini. Biarlah mereka boleh hidup di dalam kebenaran ini Tuhan. Dan ini terjadi dalam kehidupan setiap mereka semua. Kalaupun hari-hari ini mereka sedang menghadapi pergumulan, menghadapi masalah, menghadapi tantangan dalam kehidupan mereka. Firman-Mu ini kembali boleh menjadi kekuatan ya Tuhan. Kami tahu apa yang harus kami lakukan. Sehingga kami keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan. Angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau. Mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang percaya katakan bersama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.